Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan ini marilah kita senantiasa untuk selalu berikhtiar, berusaha dan berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya sekaligus menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh banyak nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya ini, sehingga saking banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya ini, tidak satu pun manusia bisa menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberi kenikmatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandangan kita sehat, pendengaran kita sehat, kaki kita sehat, tangan kita sehat. Ini semua anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian dari sebagian besar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang lain juga banyak. Kewajiban seorang hamba kepada zat pemberi nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah selalu bersyukur dan mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas dengan cara apa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, hati kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua anugerah, kesehatan dan sebagainya adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin semua ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Kuasa yang memberikan kekuasaan kepada hambanya ini. Allah lah zat yang patut disembah dan tidak ada sesembahan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Cara bersyukur kita yang kedua adalah selalu mengagungkan Allah. Lisan kita selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, dengan bertasbih, dengan membaca qiraatul Quran, bertahmid, bertamjid dan lain sebagainya. Dan cara yang ketiga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah semua amalia yang kita lakukan tentunya harus kita sandarkan pada ketentuan-ketentuan Allah. Kita sandarkan pada aturan tatanan kehidupan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sandarkan pada tuntunan yang telah dipercontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan bersandar pada aturan tatanan kehidupan yang dibuat oleh Allah itulah kita akan mendapatkan keselamatan fid dharain. Keselamatan tidak hanya kita raih ketika kita hidup di dunia seperti saat ini, tetapi keselamatan itu akan kita raih pula ketika kita sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada dua hal yang dilihat dari sikap dan pandangan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Yang pertama, pandangan manusia yang menjadikan dunia sebagai orientasi kehidupannya, dan pandangan kedua, pandangan manusia yang menjadikan dunia bukan sebagai tujuan yang utama, tetapi akhirat itulah yang menjadi tujuan yang utama. Terhadap pandangan yang pertama, ma'asyiral muslimin, segolongan manusia mengatakan bahwa
Tujuan utama kita hidup di dunia ini adalah untuk mencari kenikmatan dan kelezatan hidup semata. Cara hidupnya diperoleh melalui bagaimana cara mencari kenikmatan, memperoleh kepuasan hidup di dunia. Ukuran baik dan buruknya pun ditentukan oleh segala sesuatu yang bisa mendatangkan kenikmatan dan kebahagiaan dunianya. Sehingga dia hidup di dunia ini hanya menumpuk kekayaan, menumpuk harta. Dengan harta kekayaan dia berdalih bahwa dia akan bisa membeli dunia seisinya. Kebaikan bisa dia beli dengan uang. Kejahatan, penipuan, kesalahan pun bisa ditukar dengan uang. Bahkan dia bisa berbuat apa saja dengan uang, tanpa memikirkan keadaan kiri kanan tetangga kita yang membutuhkan, tanpa ada sedekah di antara orang-orang yang membutuhkan. Ini orientasinya memang pada tataran duniawi. Dunia dijadikan tujuan utama dalam hidupnya, tidak memikirkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat dan rezeki kepada hambanya ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa kisah di dalam Al-Qur'an Karim yang dapat kita ambil sebagai pelajaran dalam kehidupan kita. Bagaimana kisah Qarun? Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Qarun ini adalah orang yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan ahli dalam bidang ekonomi. Karena keahlian itulah dia bisa memupuk kekayaan yang luar biasa, tetapi sayangnya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekayaan yang dia miliki, dia tidak bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi bertambah jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya disepelekan, tidak mau berinfak, bersedekah. Yang pada suatu saat Qarun ini memamerkan harta kekayaannya. Jika ditanya bahwa kekayaan ini adalah aku peroleh dengan kemampuanku sendiri, bukan ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika memamerkan kekayaannya dengan naik kuda putihnya keliling di desa itu, kemudian memamerkan permata-permadinya pada masyarakat, lalu Allah Subhanahu wa taala mengadab bumi yang diinjak terbelah menjadi dua, kemudian diseret oleh Allah, dimasukkan di dalam bumi itu dan ditelan perut bumi. Demikian Fir'aun ma'asyiral muslimin yang hidup juga pada masa Nabi Musa alaihissalam. Ketika diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan, dia tidak bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia ingin disebut sebagai Tuhannya dan ingin disembah oleh hambanya, disembah oleh masyarakatnya. Bahkan Nabi Musa alaihissalam yang ingin mengimankan pun menjadi musuhnya. Pada akhirnya Nabi Musa dan kaumnya ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kota Mesir dengan melalui lautan itu. Dibelahlah lautan dengan tongkatnya. Ketika Nabi Musa dan pengikutnya sampai di tepi, kemudian tongkatnya dicabut dan Nabi Musa dan Fir'aun mengikuti dengan pengikutnya, kemudian ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika akan tenggelam, Nabi Musa mengatakan, aku beriman sebagaimana yang diimani oleh orang-orang Bani Israel. Kata Allah, terlambat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, golongan yang kedua adalah golongan yang menjadikan dunia bukan sebagai tujuan utama, tetapi akhirat itulah yang menjadi tujuan utama. Golongan inilah ma'asyiral muslimin adalah orang-orang yang selalu menyeimbangkan antara kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzakat, bersolat, melakukan puasa, haji, bahkan amaliannya luar biasa, bersedekah, berinfak kepada orang-orang yang tidak mampu. Tetapi dia juga melakukan aktivitas bekerja. Dengan pekerjaan ini dia bisa menutup kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam rumah tangganya, bisa menutup kebutuhan anak istrinya. Dia menyadari bahwa kehidupan ini adalah sebagai perantara
dan sewaktu-waktu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini adalah sebagai antara, ibarat orang transit di terminal atau di stasiun. Ketika kita melakukan sebuah perjalanan, kita berhenti transit di stasiun atau di terminal, kemudian kita akan melanjutkan perjalanan dan tidak mungkin kita ada di terminal selamanya. Itulah gambaran kehidupan manusia di dunianya. Rasul mengatakan usia manusia itu baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70 tahun. Semua amal perbuatan manusia juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Sekecil apapun perbuatan manusia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 4 ciri ma'asyiral muslimin orang yang tidak mementingkan dunia tetapi akhirat menjadi tujuan utama. Yang pertama adalah menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya. Ketika kita menjadikan akhirat sebagai tujuan utama kita, tentu apapun yang kita laksanakan ini kita sandarkan pada aturan-aturan Allah. Tahu batas yang halal, tahu batas yang haram. Dunia yang kita miliki ini ada pada genggaman kita. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kalau punya dunia anggaplah dalam genggamanmu, jangan dimasukkan di hatimu, karena dunia itu akan merusak jiwamu jika kau masukkan dalam hatimu. Yang kedua, ciri yang kedua adalah menguasai dunia. Bukan dunia yang menguasai kita. Menguasai ekonomi, bukan ekonomi yang menguasai kita. Kalau kita menguasai dunia, kita ahli dalam bidang pertanian, ahli dalam bidang ekonomi, kita menguasai ilmunya, kita menjadi orang-orang yang super, dapat menjalankan aktivitasnya dan meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Tentu orang-orang yang seperti ini akan mendermakan sebagian kekayaan yang dimilikinya. Demikian yang disampaikan di dalam satu risalah Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Beliau sebagai khalifah dan saudagar yang kaya mendermakan 100 untanya itu sekaligus. Kalau dinilai 50 juta satu ekor, kali 100 sudah 5 miliar sekaligus. Demikian pula Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasul, ahli dalam bidang ekonomi. Kemudian dia mentasarrufkan 2/3 dari laba yang dia peroleh, ditasarrufkan ma'asyiral muslimin. Ini ma'asyiral muslimin yang harus kita pahami dalam kita memahami hidup di dunia ini. Jangan hanya mementingkan dunia, tetapi akhirat pun sebagai tujuan akhir ini harus kita pahami, sehingga kita di dalam melaksanakan aktivitas ini tidak terjebak dalam kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa memilih mana yang baik untuk kita laksanakan dan mana yang buruk untuk kita tinggalkan sebagai bekal kita saat akan menghadap hadirat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tiladahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.